عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwafillah rahimakumullah, karena masih di suasana Syawal, saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Allahumma ja'alna minal a'idhin al-faizin al-maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mumpung masih di Syawalan, tema kita insyaallah dua saja pagi hari ini, tidak meneruskan ayat yang kita kaji biar masih dapat momentumnya. Kita mempelajari tentang istiqomah dan memaafkan. Yang pertama, kenapa kita belajar istiqomah? Karena apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, ini tugas besarnya adalah bagaimana kita bisa meneruskan di luar bulan Ramadan, di Syawal dan seterusnya, sampai nanti kita semoga dipertemukan kembali dengan Ramadan. Untuk istiqomah tentu susah, karena itu tinggi sekali pahala orang yang bisa istiqomah dalam hal apapun saja. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu amalannya adalah istiqomah. Misalnya Bilal bin Rabah, yang ketika suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, kata Rasulullah SAW, "Bilal, saya sudah mendengar terompahmu di surga," kata Rasulullah SAW. "Amalan apakah yang engkau lakukan? Kenapa engkau sampai masih hidup tapi terompahnya sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ini tentu sebuah keistimewaan. Bilal kemudian menyatakan salah satu amalan yang dia istiqomahkan, yaitu setiap selesai wudhu beliau melakukan sholat 2 rakaat. Amalan ini tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Bilal setiap ba'da wudhu dia sholat dulu 2 rakaat. Begitu terus. Kata Rasulullah, itulah amal yang membuat beliau ini kemudian menjadi orang yang bahkan masih hidup tapi sudah dipastikan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang yang istiqomah itu istimewa. Jangankan sholat, istiqomah membaca istighfar saja. Aid Al-Qarani misalnya, salah seorang mubaligh terkenal di Saudi sana, menceritakan satu kisah tentang seorang janda yang ditinggal mati suaminya, dan dia meninggalkan anak-anak. Yang begitu suaminya meninggal, satu, dia tidak punya pekerjaan, yang kedua, suaminya tidak meninggalkan harta benda kecuali rumahnya saja, sehingga kesusahan si janda ini kehidupannya. Suatu hari dia masuk ke dalam kamar, kata Syekh Aid Al-Qarni, kemudian dia mendengarkan salah satu ceramah dari radio saat itu. Ceramahnya adalah man lazimal istighfar, siapa yang terus-menerus membaca istighfar, nanti Allah akan mengeluarkan dia dari kesulitan hidupnya, memberikan keberkahan dan seterusnya, sebagaimana di dalam hadis, memberikan keluasan pada kesempitan hidupnya dan seterusnya. Dia bilang sama anak-anaknya, ayo mulai saat ini kita baca istighfar. Terus melazimkan istighfar keluarga ini. Sampai kemudian pemerintah Saudi membuat jalan tol, dan jalan tolnya melewati rumahnya. Sehingga rumahnya dibeli dengan jutaan dolar, jutaan real maksud saya, dan kemudian dia
berkecukupan secara ekonomi, anak-anaknya tumbuh dengan baik. Bahkan kata Syahid Al-Qarni, anaknya adalah hafid pertama di kampungnya, Masya Allah, di Saudi sana. Jadi ini salah satu barokah dari istiqomah. Istiqomah nopo mawon, ini istighfar mawon kata ngoten. Sekarang monggo dipikirkan, kita ini waktu di Ramadan istiqomah nopo mawon, siap. Istiqomah nopo mawon tilawatul Quran, istiqomah nopo mawon qiyamul lail, istiqomah nopo mawon infak. Lah itu, Masya Allah, banyak amalan kita lakukan selama Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah yang masih tersisa dari seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan? Nah, tentu ini berat nih kalau kita untuk bisa sama persis sebagaimana di bulan Ramadan, kayaknya nggak ada orang yang sanggup. Karena memang Ramadan dibikin istimewa oleh Allah SWT sehingga mudah sekali kita ini beribadah. Tapi setidaknya monggo kita pikirkan agar kita ini bisa tetap istiqomah meskipun dalam kualitas dan kuantitas yang berbeda. Asalkan tetap sakit istiqomah, Masya Allah. Wong istiqomah nih gue. Kata Rasulullah SAW, kalau dia sakit nih, atau dia terhalang, maka dia tetap dihitung dia melakukan amal yang biasa dia istiqomah. Misalnya, jenengan biasa hadir sholat subuh berjamaah teng masjid nih, rutin pun. Kalau jenengan sakit, meskipun tidak bisa hadir di masjid, dinilai tetap jenengan nilainya sama dengan orang hadir ke masjid. Masya Allah. Itu hanya berlaku buat siapa? Orang yang istiqomah. Tapi lek bilang bonteng, dia boten. Tapi lek istiqomah, bahkan dia terhalang, utai nopo, udan deres, atau mungkin dia sakit, tetap dinilai dia melakukan amal tersebut. Masya Allah. Itu hebatnya orang istiqomah. Bahkan nanti kalau dia meninggal dunia, dipastikan dia akan didatangi malaikat, dan malaikat akan menyatakan kepada dia, jangan sedih, jangan takut, dan dia digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Masya Allah, niki hebatnya orang istiqomah. Sebelum kita bicara memaafkan, beberapa trik and tips di kalangan para ulama bagaimana kita mempertahankan istiqomah. Nomor 1, dungo. Jangan kita ini yang pertama meyakini kemampuan kita ini sakit ibadah kepada Allah hanya karena kemampuan diri kita. Yang membuat jenengan sakit hadir sekarang ini, niku sebenarnya yang lebih banyak kontribusinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda yang jenengan dikasih tidur lelap, gimana sakit teng mriki, nah gitu. Jadi semua amal ibadah itu yang harus kita dahulukan, ini semua karunia-Mu ya Allah. Karena itu syarat kalau kita ini kepingin bisa istiqomah, minta sama Allah. Kita ini tidak mengandalkan usaha kita semata-mata, tapi justru yang pertama minta kepada Allah SWT. Doa yang paling terkenal agar kita ini bisa istiqomah yang diajarkan Al-Quran adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan, jangan engkau deviasikan hati kami ini ya Allah setelah engkau memberikan petunjuk. Kula wonten Ramadan saged ngeten, jangan engkau palingkan hati saya ya Allah. Itu mau istiqomah ya. Wa blana min ladunka rahmah ya. Dan kita mohon kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Salamah ditanya oleh Rasulullah SAW, doa apakah yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Nopo jawabnya Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepada, dalam agama. Dungo dengan dua ini, jangan lepaskan dua-dua ini agar kita ini bisa istiqomah. Yang pertama dari Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana. Yang kedua dari hadis Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub. Bahkan biasanya kita baca ba'da kita tasyahud akhir, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa kok butuh begitu? Karena hati niku bolak-balik, mencela-menceleh, bolak-balik. Nah, yang membuat kita ini boten saged istiqomah ya karena hati itu seperti bulu, kata Rasulullah. Bulu yang berada di tengah gurun pasir dan sementara angin bertiup kencang. Bagaimana keadaan bulu tersebut? Tergantung angin. Begitu angin ke kanan, dia akan ke kanan. Angin ke kiri, dia ke kiri. Tidak ada satupun yang menghalangi. Rasul menggambarkan hati kita itu persis seperti bulu itu. Mudah terseret arus, nah gitu. Musim godhong paris kabeh, nah gitu. Musim godhong zara kabeh, lah ngoten to. Jadi terus ngoten mawon. Jadi memang hati itu begitu, dia selalu ngikut arus. Karena itu kita mohon Allah menetapkan hati kita biar nopo, biar mboten terpaling ke lain hati, tetap madhep teng Gusti Allah SWT. Nomor satu. Nomor dua, ikhlas. Tiang niku menawi istiqomah, cirinya amal ibadahnya ikhlas. Tiang menawi boten ikhlas berarti boten istiqomah. Dan sebaliknya, maka nalillahi yabqa, kata Al-Quranul Karim. Apa yang bukan untuk Allah, apa yang bagi Allah SWT pasti akan kekal. Kalau bukan untuk selain Allah SWT pasti akan fana. Karena itu semakin jenengan ikhlas melakukan amal, pasti nanti akan semakin istiqomah dalam menjalankan. Karena itu belajarlah untuk ikhlas kalau melakukan amal. Tidak misalnya sholat subuh berjamaah, nikula hati macam-macam toh niatnya. Kadang niat cek ketok tonggo, kadang niat macam-macam lah, namanya hati, bolak-balik. Nah, pelan-pelan kita geser nih hati ini sampai satu-satunya niatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mangkele pun karena Allah istiqomah kita. Yang ketiga, ajak melakukan ibadah meskipun sedikit. Rasulullah SAW ditanyain oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ayyul a'mal ahabbu indallah? Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Napa terus Aisyah? Napa terus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Adwamuha wa in qalla. Yang paling mudawamah, paling terus-menerus meskipun sedikit. Monggo, meskipun kita ini tidak sama seperti Ramadan, kita ajakkan. Meskipun boten poso tiap hari, minimal Senin atau Kamis, boten sakit Senin atau Kamis, Ayyamul Bid, boten sakit Ayyamul Bid, adalah pokoknya entah dalam satu bulan itu kita melakukan puasa. Nomor satu. Kalaulah kita boten tiap hari baca Al-Quran, minimal pastikan dalam satu minggu kita membaca Al-Quranul Karim. Dan seterusnya, infak, sedekah. Kalau dulu bisa Ramadan tiap hari, monggo difikirkan harus tetap. Kalau jenengan sakit ngoten, nah ini tanda bahwa orang itu berarti istiqomah. Caranya terus menerus, meskipun sedikit, kata Rasulullah SAW. Adwamuha wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Nopo male yang membuat kita ini bisa istiqomah? Punya teman yang baik. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung temannya.
Ashabul Kahfi niku saged istiqomah imannya karena nggak ada teman. Kita ini kalau boten nggak ada teman yang baik, entah itu satu jamaah, satu kelompok pengajian, atau nopo mawon lah yang akan mengingatkan kita. Kalau kita tidak hadir kemudian ditanyakan kemana rek Pak itu rek, ayo kita datangi ke rumahnya, jangan-jangan sakit misalnya, itu barokahnya teman. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan temannya siapa yang tidak hadir. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang baik ini penting untuk menjaga istiqomah. Kita ini kalau sendiri mau kian, kan itu kita dibutuhkan teman yang mengingatkan kita. Jenengan nanti kalau sudah punya teman, ya sudah hadir di masjid terus, nantilah jadi teman. Dan kroso nggak enak lagi. Dan itu penting, itu salah satu trik agar kita ini bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah. Oke. Kenapa kok mati terus sekarang? Ya, jadi nopo namine niku beberapa trik di kalangan para ulama berkenaan dengan istiqomah. Sekarang mari kita lihat, pasti banyak ya trik-triknya, sedikit mawon. Kita sekarang masuk ke topik kita berkenaan dengan memaafkan. Wonten hadis Rasulullah SAW menarik, bunyinya ngeten, Rasulullah Kanjeng Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seseorang yang memaafkan orang lain kecuali keluhuran dan ketinggian. Monggo difikirkan, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang yang memaafkan kecuali ketinggian dan keluhuran. Kenapa? Karena orang itu kalau mau memaafkan, setan bisiin kita, ojo maafin, rugi awak. Berarti kamu merendahkan diri. Kena anda nih, wong awakmu sendak salah kok. Ojo. Jadi ada perasaan kalau kita ini memaafkan orang lain, itu terus kita ini rendah. Lah ngoten to, jerone ati. Jenake dene tak sepuro, wong dene sing gawe salah kok. Pokoke lek dene ndak nyanguma ndak kate ini tak sepuro. Wah, kan ngoten to kita ini biasanya. Apalagi kita saudara tua. Terus adik kita yang berbuat salah. Akate ini aku nyepuro adikku. Lek dene ndak nyanguma ndak tak sepuro. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kenapa wonten perasaan kalau kita ini tidak, kalau kita memaafkan, tiba-tiba kita turun derajatnya. Saking siapa perasaan begitu itu? Dari setan. Setan yang mengganggu kita. Kenapa? Karena kalau kita melawannya sebenarnya, ternyata kita bukan rendah, karena niku cuman bayangan mawon. Kok nek maafno dadi rendah kok. Kok nek maafno dadi gini. Itu cuman wonten asumsi kita. Begitu kita menabraknya, dah saya maafin aja dia. Apa yang terjadi? Jenengan tambah munggah, tambah munggah, tambah munggah. Tidak saja di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan di mata manusia. Misalnya jenengan saudara tua, duwe adik berbuat salah, terus jenengan yo wis tak sepuro, jenenge arek enom, mesti ono salahe. Apa kata-kata orang? Ya Allah, cek hebate wong iku yo. Padahal lo adike sing kurang ajar. Dene iso nyepuro. Ngoten ta? Jadi sedekah Rasulullah, orang itu kalau memaafkan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi untuk mau melaksanakan nih loh, sing abot. Soalnya krosong kok, duh, wah rugi aku, ngoten. Kenapa? Karena kita berorientasi kepada diri kita, boten berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat salah dan kita mikir Gusti Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kita untuk mendapatkan keluhuran dan ketinggian di mata Allah, insya Allah jauh lebih mudah. Dan benarlah, semua orang yang memaafkan makin tinggi derajatnya, makin tinggi derajatnya. Begitulah nilai dalam kehidupan ini. Akan tetapi
kalau kita niki tidak memaafkan, sebenarnya kita hanya menuruti nafsu saja. Meskipun gini ku boleh, tapi jenengan tidak mendapatkan keluhuran. Karena itu terus Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi menyatakan the weak can never forgive, katanya Gandhi. Orang yang lemah itu nggak akan pernah bisa memaafkan. Forgiveness is the attribute of the strong, katanya Gandhi. Kemampuan untuk bisa memaafkan itu hanyalah sifat dari orang yang kuat, kata Gandhi. Hanya orang yang kuat yang bisa memaafkan. Orang yang lemah nggak bisa memaafkan. Tentu maksudnya adalah kuat secara rohani. Nah, di dalam Al-Quranul Karim wonten ayat yang harus kita jadikan petunjuk berkenaan dengan memaafkan, yaitu wonten surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Dan siapa yang memaafkan dan berbuat baik, berbuat islah, dibenahin permusuhannya tadi, sehingga sekarang selesai, nggak ada lagi masalah, maka pahalanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Oke, mari kita renungkan ayat ini. Di dalam Islam, pilihan kalau orang itu berbuat kejelekan kepada kita wonten kali. Jenengan melakukan qisas, menuntut keadilan, atau jenengan memberikan kasih sayang berupa memaafkan. Sebenarnya menurut Islam, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, agama itu pilarnya nggak ada dua nih. Satu pilar keadilan atau al-adalah, yang kedua pilar kasih sayang namanya cinta atau rahmah. Dua-duanya harus tegak berdiri, karena itulah inti agama. Agama itu kita nggak ada kali ini, adil kali rahmah. Kalau salah satu diantaranya boten wonten, boten tidak bisa dia menjadi pedoman hidup yang baik. Harus dua-duanya, satu boten sakit. Mari kita lihat. Dulu Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah menjadi nabinya Bani Israel, Nabi Isa mengajarkan dua pilar nih. Satu keadilan, satu cinta. Bagaimana boten cinta? Fir'aun yang membunuh anak-anak kecil itu, bahkan masih didatangi, barangkali dia bertaubat. Ya, idhab ila fir'auna la'allahu yazakka, barangkali dia mungkin akan menyucikan diri. Padahal kalau kita pikirkan, wong modele koyo ngono kok. Nah gitu, saking api ini, saking cinta nih masih. Jadi dua tegak berdiri. Tapi begitu Nabi Musa meninggal dunia, umatnya Nabi Musa menjadikan agama hilang cintane kari adilin dok. Sehingga pelan-pelan agama Yahudi itu menjadi agama yang meninggalkan kasih sayang, isinya cuma adil, adil, adil. Dan per hari, tiap hari kemudian makin kaku, makin kaku, makin kaku. Urip niku lek cuman pokoknya kudu adil. Ini bukan sakit. Mari kita coba lihat. Dulu ada seorang ibu-ibu mencuri satu buah semangka di sawah. Dilaporin, dimasukin penjara. Nah gitu. Ada seorang ibu-ibu mencuri satu pohon kayu di perhutani. Dilaporin, dimasukin penjara. Kita geleng-geleng, ada seorang guru menempeleng muridnya lah, dimasukin ke penjara. Semuanya atas nama nopo? Keadilan. Woi, gara-gara salahnya nyolong.
Dengan bayangkan, apa bisa kita hidup dengan model kayak begitu? Mboten saged. Ada yang harus kita maafkan dalam hidup nih. Mboten semuanya serba baru akhirnya. Nah, agama itu menjadi semakin kaku, semakin kaku, semakin kaku di masa ba'da wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena itu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Melembutkan agama Yahudi yang kaku nih. Makanya Nabi Isa boten membawa ajaran baru. Yang dibawa oleh Nabi Isa hanya nopo? Cinta, rahmat. Jangan pelajari isinya Nabi Isa alaihissalam ajarannya. Semua tentang cinta. Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Bahkan ada pokoknya biyen wong zino dirajam. Entah itu diperkosa atau ndak dirajam. Sampai Nabi Isa menyatakan, silahkan kalian melempar jika kalian merasa tidak memiliki dosa, kata Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa melihat syariah itu sudah kehilangan kasih sayang. Kaku sekali agama ini. Sehingga dilemesakan tentang Nabi Isa. Tapi menarik, begitu Nabi Isa meninggal dunia, umatnya nopo? Umat Nasrani kemudian membuang adil kari nopo nih? Kari cintane tok. Wah BKB di sepuro. Terus kono hukumane. Nopo malih bahkan sampai puncaknya semua dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Christ. Tadi pun tenang, jenengan dosa kaya apa ae tenang, wis dihapus kok. Tuhan telah menumpahkan darahnya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Lah pun neco to. Jadi artinya mau dosa kaya apa pun wis tenang. Dan mboten wonten hukumane. Dengan tang Nasrani, adakah ayat Bible yang mereka yakini? Nopo hukumane wong zino, nopo hukumane mboten wonten. Wong mencuri, nopo mboten wonten. Tidak punya hukuman, Yusun dimaafkan. Sudahlah, jadilah datang ke gereja, ngomong tentang pastor, pengakuan dosa, selesai. Mulai wassalam pun hilang keadilan nih. Jadi niki mboten saged saya pun orang Yahudi menjadikan agama ekstrim, orang Nasrani dulu menjadikan agama lembek. Dua-duanya mboten saged ngatur kehidupan. Itulah mengapa dua ajaran ini mboten dijalankan dalam kehidupan. Jangan mboten percaya, datanglah ke negara-negara Kristen atau Nasrani yang mayoritas. Ada mereka menerapkan aturan mboten wonten. Hatta misalnya jenengan, mereka bikin aturan sendiri. Oh, lah ini dihukum segini. Apakah itu dari Bible? Boten. Ngoten. Nah, karena itu agama boten sempurna. Makanya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan lagi pilar keadilan kali pilar kasih sayang. Tapi monggo dipikirkan, wonten apa boten wong Islam dalam menjalankan agama keras, kaku, koyok mboten wonten kasih sayangnya. Wonten. Gini wong Islam cabang Yahudi. Saestu niku, wong Islam sing kaku, gempur, bom ae wis manu ngene. Nah wonten. Wonten model ngene. Wonten sing wong Islam sing lembek. Alah ngono ae lho. Rasulullah itu memaafkan. Apa-apa halal itu loh, kurang dewasa dia beragama itu. Wonten ndak model ngeten? Wonten. Ini ki wong Islam cabang Nasrani. Wong Islam itu mboten wonten kali-kali ini. Makanya figur teladan kita niku Rasulullah SAW. Jenengan kalau mempelajari hidup Rasulullah, sekian banyak Rasulullah memaafkan. Tapi nggih wonten sing mboten dimaafkan. Rasul nggih perang, Rasul nggih damai. Gitu. Karena mboten saged urip niku sekedar cuman dimaafkan terus, mboten saged. Sepeda motor yang jenengan dicolong, ya udahlah, jenenge wong butuh wis tak sepuro wae. Meneh mobilnya jenengan dicolong.
Nah gitu, semua kalau hanya dimaafkan boten sakit. Nah, itulah kenapa dalam Islam niku tetap wonten. Orang Yahudi boten sama. Sebenarnya di Yahudi dan di Kristen ya sami kali Islam. Makanya kalau di Yahudi misalnya eye for eye, hukum mata dengan mata, lah gitu tuh. Karena kisos, keadilan, tekanannya nih. Tapi tengwong Nasrani dibuat kabeh. Itu kan hukum untuk Bani Israel. Ya, sekarang kita sudah tidak ada. Jadi tenang. Babi kok haram, iyo itu kan perjanjian lama. Nah, Paulus ganti semuanya. Semua boleh. Kemudian wonten-wonten pun. Bah tekek, bah cecek kabeh halal. Dengan tanglet Protestan Katolik halal. Kecuali Advent sing boten angsal, tapi selainnya boleh. Dan dengan tanglet orang Yahudi ketat sekali. Standar halalnya orang Yahudi dengan kita lebih parahan orang Yahudi dibanding kita. Kosher niku lebih susah dibanding halal. Wong Yahudi boten mangan cumi-cumi, wong Yahudi boten mangan udang, wong Yahudi boten mangan welut, wong Yahudi boten mangan kayak semua ikan yang tidak punya sisik boten dimakan oleh orang Yahudi. Dia menggunakan hukum perjanjian lama. Jadi dengan gitu, oh wah, betul ya Yahudi, karena semuanya hukum dan ulamanya berkecimpung dengan aturan hukum nih. Masya Allah, nah, mari kita lihat ayat ini, salah satu ayat yang menjelaskan Islam secara utuh. Karena itu kata Allah SWT, balasan dari kejelekan berupa nopo mawon, jenengan diumpat, dicaci maki secara ucapan, atau dipukul, ditendang, atau dikemplang hartanya, atau apalah. Pokoknya jenengan kalau mendapatkan kejelekan, terus ya Al-Quran, balasan dari kejelekan yang setimpal. Boleh. Dikaplok, tak kaplok mana? Dijewer, tak jewer mana? Boleh, kisos namanya. Tapi harus diingat, wonten syarat tentang ayat itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Harus semisal. Nah, kita ini kecenderungannya kalau membalas kejelekan semisal nopo berlebih. Berlebih. Ustaz kok gendute ngono. Lah timbang awakmu kurus koyo beteng wis gak tau mangan lebih dawa. Lah gitu. Saya dibilangin gendut, jawaban saya mon kurus koyo beteng, nggak tahu mangan loh 31 sampun. Lihat, kenapa ayat ini ujungnya menyatakan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang zalim? Karena hatta dalam membalas pun kita tidak boleh berbuat zalim. Aisyah kali Rasulullah lenggah ngeten. Orang Yahudi mengucapkan salam, tapi ditwisting. Boten assalamualaikum tapi assalamualaikum. Bukan salam sejahtera dan kedamaian semoga atasmu. Boten ngoten. Wong kon yo matek awakmu. Aisyah marah. The power of emak-emak. Kata Aisyah, waalaikumsalam wa laknatullah. Yo awakmu pisan bongko laknat Allah yo nyang awakmu lebih dawa. Diam Rasulullah, boten, jangan begitu Aisyah. Rasul menyalahkan Aisyah. Kalau kau yang mau menjawab, jawablah yang sepadan, kata Rasulullah. Apa itu? Waalaikum titik. Buang kau awakmu, yo awakmu bisa. Wes, stop, jangan diteruskan. Karena meskipun kita membalas kejelekan, kita punya potensi berlebih. Jenengan ngaplok pulau. Lengannya 1 kilo, kulo ngaplok balik, lengan kulo 3 kilo misalnya, boten sami, nah gitu, boten sami, boten sakit. Saya tidak boleh langsung ngaplok. Kenapa? Karena kalau saya ngaplok, saya zalim. Nah Ustaz, kalau begitu terus bagaimana caranya? Serahkan kepada kehakiman. Kita bukan menyelesaikan dengan tindakan subjektif kita, karena yang terjadi bisa
bisa eksesif, bisa berlebih. Kan itu bawa ke pengadilan, boleh. Jenengan punya musuh, orang nyakitin jenengan, kenemenan pun. Wah, kulo perkorokan mawon lah. Nemen tiang niki pancene. Boten napa-napa, boten dosa. Bahkan itu salah satu jenengan menegakkan aturan Allah, yaitu menegakkan keadilan. Para ulama kemudian memberikan batasan kapan sebaiknya kita memilih membalas kejelekan dengan kejelekan lagi, yaitu qisas. Kapan? Kata Imam Qurtubi adalah jika orang yang melakukan kejelekan ahli maksiat dan tidak tampak taubat padanya, dan kalau kita memaafkan jauh lebih buruk akibatnya. Jangan kita saja, iki arek iki tak sepuro tambah nemen nih, aku tambah digenjek-genjekan. Ini ndak kira, ndak ada gunanya dimaafkan sama dia. Boleh kita tidak memaafkan, ngoten maksudnya nih. Kapan? Kalau memaafkan justru semakin menjadi buruk buat dia. Kan wonten model wong kados ngoten niku. Karena itu kita harus memberikan hukuman dia. Biar nopo? Biar terjadi kebaikan. Jadi ujung dari ajaran agama itu yo nopo kabeh dadi maslahat. Kebaikan buat orang yang melakukan buruk dan seterusnya. Niku namine nopo membalas kejelekan dengan kejelekan lagi. Kados teng perang Badar nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wonten teng surah Al-Anfal niku begitu mau berhadapan dengan musuh, Rasul meluruskan pasukannya. Nah, wonten sahabat Nabi niku sing pakaiannya seadanya lah, kelihatan perutnya nih. Nah, dia sengaja rodok maju sehingga begitu Nabi meluruskan itu dengan nopo anak panah, nopo lah busur, Nabi meluruskan dan dipukul perutnya itu. Mundur, lurus. Kata Nabi ini, sawu sufufakum, karena dia tidak lurus di perang Badar nih. Lah, begitu dia kena, dia langsung mengerang kesakitan. Ya Rasulullah, engkau menyakitiku. Ya, terus kata Nabi, oke. Kalau begitu apa yang kau mau? Saya ingin menuntut balas ya Rasulullah. Wa jaza'u sayyi'atun mithluha. Oke, kata Rasulullah, tadi engkau mengenai perutku. Nah, kata dia, sementara aku tidak pakai baju tadi ya Rasulullah. Disingkapkan oleh Rasulullah bajunya dan dia maju. Ini mau perang. Dia peluk Rasulullah, dia ciumi Rasulullah SAW. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya tidak tahu apakah setelah perang ini saya masih hidup atau saya meninggal dunia. Dan saya ingin pertemuan terakhir saya denganmu adalah saya bisa menempelkan kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Niki membalas kejelekan dengan kejelekan lagi, tapi modus lah nih. Saking cintane teng Kanjeng Nabi. Wonten sahabat ngoten niku. Masya Allah kalau kita pikirkan. Jadi di Islam tidak semua harus kita maafkan. Yang penting niku letros Imam Qurtubi, pastikan kalau kita memilih yang nomor satu niku tadi, orang ini kalau saya maafkan tambah buruk akibatnya. Karena itu harus kita kasih pelajaran. Ibu-ibu lah ngoten toh, sing lanang rodok nakal, nate selingkuh, alhamdulillah durung zina. Wah, itu tuh kasih pelajaran. Iki lek bojoku tak terus geneng ini tambah parah itu. Dan gelem ngomong seminggu gitu, dan dimasakno seminggu. Aku seru mas, cete sampean. Aku loh ndak apa-apa, cuman chat tok iya. Tapi kan iya lek ketemu iku jajal lek ndak ketemu. Padahal sampean tahu cuman chat tok kesalahane. Sampean saulan wis misale merengut ae. Tobat terus sing lanang, ya ndak? Tapi lek sampean jenenge wong lanang yo pasti salah, ojo ulangi mas yo, cek entengi mending lakoni malih. Angel. Jadi wonten membalas kejelekan dengan kejelekan yang lain lagi. Nomor satu. Nomor dua sekarang. Niki yang jauh lebih baik. Yang menurut Ibnu Ashur mestinya ini dilakukan antara sesama orang beriman. Nopo kalimate faman afa, siapa yang memaafkan
Memaafkan itu dalam bahasa Arab gambarannya ngeten. Kalau ada rumah di gurun pasir, terus wonten badai pasir, badai gurun pasir sangat besar, merobohkan rumah ini, menghancurkan, dan kemudian menutup rumah itu dengan pasir. Terus boten wonten pun rumahnya. Terus lho nyandi biar ono rumah nih kene. Wis gak ono cak, kena badai pasir hilang pun. Lah orang Arab menyatakan angin memaafkan rumah itu. Afatir rihu ad-daro, kata orang Arab. Angin memaafkan rumah itu. Nopo maksudnya? Memaafkan itu dalam bahasa Arab adalah menghapuskan semua perasaan yang ada dalam hati tentang orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi dengan ngeten, sampean wis tak sepuro. Tapi ojo ulangi mana ya? Aku seeling kesalahan sampean. Lah niku dereng afa. Jadi afa niku aimaha, menghapus. Pun boten wonten. Sampean biyen tahu salah yang aku. Kapan aku udah eling ya? Nah, ini namanya maha. Jadi syarat pertama terus di Al-Quran, faman afa, siapa yang memaafkan, nomor satu. Nomor dua, lebih hebat lagi, wa aslaha, dan berbuat islah. Ngeten nggih. Teng Al-Quran niku perasaan manusia dalam kaitannya dengan orang lain niku wonten kali. Satu mawaddah, yang kedua rahmah. Wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Nah ngoten to, tiyang bebojoan niku atau siapapun saja sebenarnya. Mawaddah itu muncul kalau orang itu melakukan hal yang baik kepada kita. Terus jenengan dari seneng. Misalnya, wonten tiang bendino maringi panganan tenggerion jenengan, nyopo dengan baik hati. Jenengan cinta sama orang itu. Namanya mawaddah. Suami istri itu kalau menikah awal-awal, nah tergantung pasangannya. Bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, wallahu a'lam. Itu nanti yang nampak dari pasangannya adalah kebaikannya. Nopo maneh lek manten nyarlang itu, nontok bojone sing paling ayu, bojone sing paling kere, bojone sing nurut. Wah, apik tok nontoke. Wong lanang mawaddah. Begitu pula perempuan ngelihat suaminya. Sing paling gagah bojone, sabare, penyantune. Wah, tiba didik ono apa dik aman dik. Wah, masyaallah. Muncul mawaddah. Berlanjut kehidupan rumah tangga, suwi sing ketok elek etok. Nah gitu. Nontok bojone wis gembrot, ngorokan, ngentutan gitu elek tok. Ngamuan, itu aja yang dipikirannya. Laki-laki juga begitu, nonton bojone, oh sing ini bojoku ya. Nonton bojone wong kok ayuan bojone wong ya ngoten. Wonten saat ngoten niku dalam rumah tangga. Tapi lek jenengan barokah rumah tangganya, jenengan tetap sayang kepada pasangan meskipun dia memiliki kekurangan. Namine rahmah. Boten mawaddah. Rahmah niku seperti orang tua niku lho. Ibu niku lak gak ada rahim lho. Nah, anak yang dilahirkan dari rahim ibu niku, maka dia akan berbuat kasih sayang sama anaknya. Masyo anak ibu nakal, anak nyopo. Seorang ibu tetap menyayangi anaknya. Nopo? Ya nopo nih anak saya Ustaz. Lah nanti jenengan niku lek rumah tangganya diridhoi oleh Gusti Allah. Semakin menua, sadar dengan kekurangan masing-masing, tapi tetap saling mencintai. Niku namine rahmah. Meskipun pun buatan mawaddah, tapi rahmah. Tahu istri saya kalah cantik dengan yang lain, tapi enggak, saya tidak berpaling ke yang lain. Meskipun dia sudah tidak cantik, meskipun dia sudah begini, namine rahmah. Niku namine wa ja'ala bainakum ya mawaddatan wa rahmah. Nah, kemampuan kita untuk memaafkan orang lain meskipun dia berbuat jelek namanya rahmah.
Sinten contoh paling hebat dalam memberikan maaf terhadap kesalahan orang? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Ngoten maksudnya ini. Nah, nanti caranya, bagaimana caranya kita bisa memaafkan? Geser, nih. Nanti saya di akhir, nih. Sekarang yang kedua dulu biar cepet. Wa aslaha. Aslaha itu memperbaiki. Misalnya ngeten. Pulau kali jenengan dagang. Ayo Ustaz, kita bikin dagang. Ayo urunan piroan. 10 jutaan ya. Ya wis, gawe apa? Ning kono lho, ning ngarep kono ono bukaan anu lah apalah. Oke, 10 jutaan, 10 jutaan. Wis sampean gawa yo, kok sampean tukokno modale ngene. Nggih, kula gawa 20 juta. Tibai ibu kula lara. Akhire katut duwike, kula ndak nate muncul singitan terus. Jenengan madosi nyandi rek dapurane Ustaz rek wis gak tau metu iki. Suwi sampai setahun berikutnya kula medal. Sepurane Pak nggih, kula khilaf. Kula dosa teng jenengan. Ngeten rumiyin niku ibu kula ngene. Sampeyan ngono ya njaluk yo apa ta ndak bener sampeyan. Sepurane. Jenengan wong sae. Terus ngomong iya wis jenenge wong yang duwe salah. Wis Pak Ustaz ndak apa-apa wis tak sepuro. Wis gak ono di hati. Niku namine afa. Aslaha ngeten. Mantun ngoten terus kula tanglet malih nang jenengan. Ya napa niku wonten bisnis baru lagi. Patungan malih mangke. Piroan Pak Ustaz? Kali dosa. Monggo. Lah jenengan lek masih mau namanya aslaha. Tapi lek kula nyoba mangke anuan malih nggih. Ngapunten Pak Ustaz, kula tasih wonten urusan malih kula niki. Katose dereng saged kula. Kula jenengan mlebet teng griya terus ngomel. Sing wingi ae dikemplang, oh saiki kate njaluk maneh sepurane yo. Lah niku namine dereng aslaha. Afa tapi dereng aslaha. Terus abot sakniki. Wah, abot niki Ustaz. Napa kok abot? Pahalanya masuk surga tanpa hisab. Masya Allah nih, gede pahalanya itu. Karena itu wonten Al-Quran tidak disebutin pahalanya. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya dalam tanggungan Allah. Nonton redaksi ini. Di hadis nanti dijelaskan, nopo pahalani belbet surga bi ghairi hisab. Keranten wabot jenengan nek boten ditukari tiang, memaafkan gampang. Kata halal bihalal itu, surane Pak yo gampang. Oh nggih ambek mesem-mesem. Jajal wong sing nate nukari jenengan. Urane yo ketok wong itu wis males. Angin ta? Wabot apalagi terus jenengan bener-bener berseniati wis lah. Aku lek dijak mana ya wis gelem. Wis aku njen wis ngelalekno wis monggo lek katene dagang malih monggo Ustaz. Kabeh wong nggih nate salah. Dan saya memberikan kesempatan jenengan malih monggo. Oh, adi surga jenengan. Padahal ngeten nggih. Terus Al-Qur'an niki. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan kali keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan. Maka kalau kamu menolak kejelekan dengan kebaikan, maka apa yang ada di antaramu dan di antara musuhmu, yaitu permusuhan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan fa innahu kana waliyyun hamim. Maka nanti dia akan menjadi teman dekat yang akan mensupport kamu dan membela kamu. Kalau orang itu temen nggih, namine wong niku, makane jenengan kedan ningali wong iki asline apik napa boten. Meskipun dia menyakiti mungkin karena dia kemakan isu, kemakan nopo. Jenengan ningali asline apik. Tolong jenengan kasih kesempatan. Orang yang dikasih kesempatan setelah dia pernah berbuat salah, niku beda. Dia akan siapa? Jenengan nanti nonton film-film kan kuat tentang film-film. Ditolong, ngoten-ngoten wis koyo polisi 96 tang sing nolong nih.
dia pernah berbuat baik sama saya. Sama jenengan tinggali. Semua yang membela Rasulullah SAW itu mantan orang yang menyakiti Rasulullah. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Khalid bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah. Banyak. Tapi Nabi memaafkan. Makanya kata Al-Quran, kalau kamu membalas kejelekan mereka dengan kebaikan, dia yang kamu ada permusuhan, nanti dia yang akan mensupport kamu, membela kamu. Shadaqallahul azim. Siapa yang membela Rasulullah SAW? Musuh-musuhnya dulu. Masya Allah, dibalik hatinya karena dikasih kesempatan oleh Rasulullah SAW. Tapi nggih hati-hati mergane wonten dua hukum tadi. Ki koyo iso wis tak sepuro lah. Tibake dene brekedes, ya jenengan kepukul malih, nah gitu. Tapi tetap pahalanya tetap jenengan dapat. Pahala nopo? Melebet surga tanpa hisab. Kulo akhiri kade cerita. Imam Ahmad bin Hambal niku imam ahli sunnah wal jamaah. Sayangnya saat itu pemerintahan umat Islam pada dinasti Abbasiyah wonten Baghdad mriku niku sedang dikuasai oleh akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu rasionalisme dalam Islam. Salah satu keyakinannya adalah Quran niku dianggap boten kalamullah. Quran itu makhluk, wis koyo aqua, ya boleh dihidak, boleh makhluk aja. Bukan kalamullah. Oke. Akhirnya semua orang akidahnya tidak sama dengan akidah pemerintah akan dihukum, dipenjarakan, dicambuk dan seterusnya. Masa itu dikenal dengan mihnah dalam ajaran Islam, dalam sejarah Islam atau inkuisisi namanya. Nah, yang mendapatkan ujian berat saat itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Pada sholat Jum'ah, habis dia ngasih pengajian, keluar dari masjid ditangkap oleh raja. Pada saat itu namanya Khalifah Al-Ma'mun. Dibawa di hadapan raja, di tengah banyak orang, terus dikeluarkan pedangnya. Khalifah dia menyatakan, aku telah keluarkan pedangku. Saya tidak akan memasukkan pedangku ini kembali sampai aku tahu apakah kamu meyakini Quran adalah makhluk atau tidak. Imam Ahmad mendel maun, diam saja dia. Sambil marah si raja, kemudian bilang ke Al-Gojo, cambuk dia. Dicambuk, Imam Ahmad menyatakan Alhamdulillah. Dicambuk lagi, Alhamdulillah. Masyarakat sudah meraung-raung, menangis karena imamnya, ini muridnya Imam Syafi'i, imam terbesar yang menghasilkan madhab Hambali. Madhab Hambali yang banyak diikuti oleh teman-teman Muhammadiyah. Itu kata madhab Hambali nih. Tiang-tiang NU kata madhab Syafi'i nih. Nah, ngoten dong. Niki imam madhab nih. Wepui sampai Imam Ahmad itu pun boten kiat pun, warna pun keluar darah. Sampai dia berkata lirih kepada Allah SWT. Dia mendongak ke langit ngeten sambil doa ngeten. Rabbah ashkuruka anzaltani manzilata Bilal wa wada'tani mawdi'as sahabati wa tabi'in. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu ya Allah, engkau telah meletakkanku di tempatnya Bilal bin Rabah. Terima kasih ya Allah karena engkau menempatkanku di tempatnya sahabat dan tabi'in. Dulu yang mendapatkan kehormatan dizolimi, disiksa itu sahabat dan tabi'in. Sekarang engkau berikan itu kepadaku. Matur nuwun ya Allah. Itu Imam Ahmad. Ya Allah, hebatnya Imam Ahmad. Makin marah dimasukin penjara. Selang beberapa wallahu alam bulan nopo-nopo mati Al-Ma'mun. Seneng orang-orang. Ternyata adiknya yang menggantikan pemerintahan namanya Mu'tasim Billah sama kejamnya dengan kakaknya. Di penjara 28 bulan Imam Ahmad bin Hambal. Seminggu udah dikasih makan, udah dikasih minum, setelah 1 minggu dikasih homer kali babi. Ayo coba, dimakan atau enggak? Masya Allah. Nanti sampai terakhir di masa Al-Wathiq kalah debat. Al-Wathiq nanti dikeluarkan pas bergantian dengan Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil, baru nanti Imam Ahmad dikeluarkan.
ketika setelah dikeluarkan dari penjara itu oleh Al-Wathiq, Imam Ahmad ditanyai, bagaimana kabarmu? Kabar saya baik, kata Imam Ahmad, tapi saya mau cerita tentang tadi malam ada kejadian aneh. Apa itu? Kata dia, saya tadi malam qiyamul lail, terus saya baca qul a'udzu wallahu ahad, tiba-tiba saya tidak bisa mengeluarkan dari mulut saya qul wallahu ahad. Saya ganti qul a'udzu binnas, saya tidak bisa mengeluarkan. Saya tengok ke pojokan, ada dua mayat, satu Al-Ikhlas, satu An-Nas. Marah raja, apaan kamu ini? Bukankah kamu menyatakan Quran adalah makhluk, dan setiap makhluk bukankah akan mati? Tersadar nih Al-Wathiq dan dikeluarkan Imam Ahmad. Nah yang menarik, setelah Imam Ahmad dikeluarkan, semua al-gojo yang pernah mencambuknya, menyakitinya, datang ke rumahnya Imam Ahmad, minta maaf. Nopo terus Imam Ahmad, iya wis tak sepuro, iya wis tak sepuro, dengan mudahnya diampuni. Anaknya bingung, ayah bagaimana kamu bisa mudahnya memaafkan? Nopo terus Imam Ahmad, jangankan mereka yang datang ke rumah meminta maaf, yang tidak datang ke rumah, bahkan yang sudah mati sekalipun, saya maafin. Anaknya tambah bingung. Kata Imam Ahmad, kata anaknya, kenapa ayahmu itu mudah maafkan? Simak jawaban Imam Ahmad, karena aku membaca ayat Al-Quranul Karim, yaitu surah ini, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan aku membaca dalam tafsirnya Rasulullah SAW bersabda, idza waqafal ibad bil hisab, kalau hamba itu sudah berdiri untuk dihisab seluruh amalnya, yunadi munad, kemudian ada malaikat yang berseru dengan keras, liyakum man ajruhu 'ala Allah, hendaklah berdiri orang yang pahalanya dalam tanggungan Allah. Tidak ada orang berdiri. Berseru lagi malaikat nanti, liyakum man ajruhu 'ala Allah, berdirilah orang yang pahalanya dalam tanggungan Allah. Orang-orang kemudian bertanya, siapa mereka itu? Dijawab dengan ayat ini, man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat islah, dulu dia punya disakiti orang tapi dia maafin dan dia berbuat islah, pahalanya di sisi Allah, masuklah surga tanpa hisab. Sampai malaikat menjaga surga itu terheran-heran, bertanya, kenapa kamu kok bisa masuk surga tanpa dihisab? Karena afa dan aslah. Nopo terus Imam Ahmad, aku ingin menjadi salah satu di antara keduanya, insyaallah. Karena itu momentum sawalan kita ini halal bihalal, memaafkan satu sama lain. Monggo niku tidak hanya dijadikan tradisi mawon, bener-bener kita memaafkan dalam hati. Terus tak ampuni, ndak ono wis di hatiku. Tapi salaman mboten mesti eling, awakmu to sing nyolong pelem to, eling mboten wonten. Wonten hadis terakhir dinilai oleh sebagian ulama hadis dhaif, tapi mboten bertentangan dengan hadis ini. Sebagian menilai isnadnya sahih. Ada dua orang yang tertunduk ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mendolimi, yang satu didolimi. Yang didolimi berkata kepada Allah, ya Allah, dia saudara saya, dulu mendolimi saya di dunia, berikan pahalanya kepadaku. Terus kata Allah, berkata malaikat, ambil pahalanya, serahkan kepada orang yang didolimi. Kata malaikat, sampun boten wonten pahalanya ya Allah, wis entek dosa tok isine. Kata orang ini yang didolimi, kalau begitu berikan dosa saya kepada orang yang mendolimi. Allah kemudian berkata kepada orang yang didolimi, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Dia mengangkat kepalanya ngeten, terus dia menyatakan, inni aramadain min fiddah, saya melihat kota-kota terbuat dari perak, wa qusuran min dahab, istana-istana terbuat dari emas, mukallalatan bil masabi, bergantungan lampu-lampu yang bersinar, tempat yang begitu sangat istimewa. Sampai terkagum-kagum dia tanya, itu untuk Nabi siapa ya Allah? Untuk orang syahid siapa ya Allah? Kata Allah, buat orang yang bisa membayar harganya. Liman a'tos saman. Dia bertanya lagi, berapa harganya? Siapa yang bisa membayarnya ya Allah? Anta, kata Allah, kamu bisa.
Dengan apa ya Allah? Dengan memaafkan saudaramu. Orang ini benar menyatakan, ya Allah, aku maafkan saudara saya. Apa kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini? Menarik ujung hadis ini menyatakan, khud biyadi akhika fa'adkhilhul jannah. Peganglah tangan saudaramu, masukkan juga ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu momentum halal bihalal ini monggo kita jadikan untuk nopo benar-benar membersihkan hati kita ini. Kalau ada orang berbuat salah pada kita, monggo dimaafkan. Ingat, ini peluang jenengan bisa masuk surga tanpa hisab, pun ditingali tiangi. Jenengan nek ningali tiangi mboten sida memaafkan. Kena dapurane koyo ngono kate tak sepuro. Ngoten. Tapi lek kita ingat Gusti Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau ngasih peluang saya untuk bisa masuk surga bil ghairi hisab. Maafkan dia dan benar-benar dimaafkan. Tandanya saya siap berinteraksi sebagaimana dulu sebelum ada kejadian. Niku menjadi ahli surga bil ghairi hisab. Niku mawon ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Boten wonten tanya jawab nggih. Demikian. Adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.